Kalau gereja itu umatnya sedikit, berubah cepat nggak masalah. Tapi gereja kita umatnya lebih dari 1 miliar. Maka kalaupun belok ya pelan-pelan, berangkat juga pelan-pelan, berhenti juga pelan-pelan. Itulah posisi Paus Benediktus XVI, dan selama beliau menjadi paus, kita bisa tenang karena tidak ada kelompok yang terlalu konservatif maupun terlalu progresif. Dan kebetulan kelompok konservatif tadi, kardinalnya wafat, semua pengikutnya kembali ke gereja Katolik dengan konsesi boleh tetap misa bahasa Latin seperti sebelum Konsili Vatikan II. Seluruh misa bahasa Latin, nyanyiannya semua Latin. Romonya sepanjang misa menghadap tabernakel. Menerima komuni masih di bangku paling depan. Bapak Ibu yang senior masih ingat ya, dulu kalau menerima komuni kan kita ada bangku khusus untuk komuni dengan taplak putih. Kita berlutut di situ. Romonya yang membagi terus gitu. Itu masih dijalankan loh sekarang kelompok konservatif tadi. Boleh tetap misa seperti itu, tetapi taat kepada paus. Itu komprominya yang terjadi. Ya. Maka marilah kita bersyukur bahwa kita selalu punya pemimpin gereja yang bijaksana, tidak terlalu konservatif, tidak terlalu progresif. Karena umatnya sangat banyak, harus pelan-pelan kalau berubah, supaya tidak melesat lepas dari relnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita mengadakan misa untuk mengenang dan berdoa bagi jiwa Paus Benediktus ke-16 yang telah dipanggil Tuhan tanggal 31 Desember kemarin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paus Benediktus ke-16 adalah seorang imam diosesan keturunan Jerman. Kemudian ia menjadi seorang ahli teologi yang namanya mulai populer sesudah Konsili Vatikan II. Bapak Ibu yang senior mungkin masih ingat, setelah Konsili Vatikan II, umat Katolik dalam pandangannya terpecah menjadi 3 kelompok. Ada kelompok konservatif yang menolak hasil Konsili Vatikan II, dipimpin oleh kardinal dari Prancis, Kardinal Lefebvre. Ia mendirikan gereja sendiri terpisah dari Vatikan. Dan ia mengatakan gereja dialah yang masih Katolik. Menurut dia gereja Katolik yang lain sesudah Konsili Vatikan II sudah menjadi Protestan. Dan dia mempunyai banyak pengikut, mentahbiskan uskup, mentahbiskan imam-imam. Barulah ketika Kardinal Lefebvre meninggal, semua anggotanya kembali ke pangkuan gereja Katolik. Dengan kompromi, tetap boleh merayakan misa bahasa Latin zaman dulu. Romo masih menghadap tabernakel, hanya menghadap umat waktu homili. Bapak Ibu yang sepuh mungkin masih ingat ya. Itu kelompok kolot. Kemudian ada kelompok progresif yang mau menerapkan Konsili Vatikan II secepat-cepatnya. Sehingga waktu itu ada 5 Romo MSF Belanda yang diusir dari Keuskupan Semarang. Ya, karena terlalu progresif. 5 Romo MSF Belanda waktu itu meminta semua tempat berlutut dilepas. Sejak itulah banyak gereja yang tidak punya tempat berlutut. Karena ada beberapa Romo yang melarang berlutut. Tempat lututnya dilepaskan semua. Melarang doa rosario. Sehingga Kardinal Darmoyono waktu itu mengusir mereka dari Keuskupan Semarang kembali ke Belanda. Karena terlalu progresif menafsirkan Konsili Vatikan II. Lalu ada kelompok yang terbesar, kelompok moderat, yang mau menerima hasil Konsili Vatikan II, tetapi secara bertahap, termasuk gereja di Indonesia. Kita menerapkan Konsili Vatikan II secara bertahap. Kardinal Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-16 termasuk kelompok tengah ini. Beliau berusaha menerapkan hasil Konsili Vatikan II secara bertahap.
dan tidak terlalu progresif. Waktu itu gereja Belanda terpecah menjadi dua. Ada uskup-uskup konservatif yang romo-romonya tidur pun pakai jubah, sepak bola pun pakai jubah. Ada kelompok yang terlalu progresif, tidak pernah pakai jubah, misa pun pakai celana jeans dan kaos. Itu yang terjadi sesudah Konsili Vatikan II. Salah satu akibatnya gereja Belanda hancur sampai sekarang. Karena para uskupnya sendiri terbelah dua, imam-imamnya terpecah dua, umatnya bingung dan akhirnya meninggalkan gereja Katolik. Nah, Paus Ratzinger menjadi kelompok tengah, menulis banyak artikel, juga wawancara, ya, ingin supaya Konsili Vatikan II diterapkan tetapi secara bertahap supaya umat tidak bingung, setahap demi setahap. Mungkin karena itulah setelah beliau menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II dipilih menjadi ketua Komisi Ajaran Iman. Dalam gereja ada yang namanya Komisi Ajaran Iman. Ketuanya bertugas menjaga supaya ajaran iman Katolik di seluruh dunia itu satu, tidak terpecah-pecah. Menjadi wasit kalau ada perbedaan pendapat dalam soal ajaran iman. Paus Ratzinger, Paus Benediktus XVI inilah yang menjadi ketua Komisi Ajaran Iman pada waktu Paus Yohanes Paulus II menjadi paus. Beliau menjaga ajaran iman dengan sangat cermat. Dosen-dosen teologi yang terlalu progresif dipecat, tidak boleh lagi menjadi dosen. Beberapa dosen yang sangat terkenal seperti Hans Kung dan sebagainya tidak boleh mengajar lagi. Beberapa teolog di Amerika Latin juga dilarang mengajar lagi karena ajarannya dianggap tidak Katolik lagi. Maka waktu beliau menjadi paus, gereja stabil. Ya, karena paus memilih jalan tengah, tidak terlalu konservatif, tidak terlalu progresif. Yang terlalu progresif ya disemprit. Tidak boleh terlalu progresif. Mengapa gereja tidak boleh terlalu progresif? Karena gereja itu umatnya 1,5 miliar. 1,5 miliar ini untuk berubah itu ibarat gerbong yang sangat panjang. Kereta api yang gerbongnya sangat panjang tidak boleh terlalu cepat, apalagi kalau berkelok-kelok, bisa melesat lepas dari relnya. Kalau gereja itu umatnya sedikit, berubah cepat nggak masalah. Semua bisa cepat. Tapi gereja kita umatnya lebih dari 1 miliar. Maka kalaupun belok ya pelan-pelan. Berangkat juga pelan-pelan, berhenti juga pelan-pelan. Itulah posisi Paus Benediktus XVI. Dan selama beliau menjadi paus, kita bisa tenang karena tidak ada kelompok yang terlalu konservatif maupun terlalu progresif. Dan kebetulan kelompok konservatif tadi, kardinalnya wafat, semua pengikutnya kembali ke gereja Katolik dengan konsesi boleh tetap misa bahasa Latin seperti sebelum Konsili Vatikan II. Seluruh misa bahasa Latin, nyanyiannya semua Latin. Romonya sepanjang misa menghadap tabernakel. Menerima komuni masih di bangku paling depan. Bapak Ibu yang senior masih ingat ya, dulu kalau menerima komuni kan kita ada bangku khusus untuk komuni dengan taplak putih. Kita berlutut di situ, romonya yang membagi terus begitu. Itu masih dijalankan sekarang kelompok konservatif tadi. Boleh tetap misa seperti itu, tetapi taat kepada paus. Itu komprominya yang terjadi. Ya. Maka marilah kita bersyukur bahwa kita selalu punya pemimpin gereja yang bijaksana, tidak terlalu konservatif, tidak terlalu progresif. Karena umatnya sangat banyak, harus pelan-pelan kalau berubah, supaya tidak melesat lepas dari relnya. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini,
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Semoga kita, keluarga dan paroki kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi dalam damai Tuhan. Sesungguhnya Yesus sudah